Selamat pagi, Dewi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana? Apakah suara Ibu bisa terdengar dengan jelas di situ? Bisa, Ibu. Bagaimana dengan suara saya, Ibu? Suara kamu juga terdengar dengan jelas. Lalu, bagaimana posisi duduk kamu saat ini? Apakah sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Oh ya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ya beginilah, Bu. Baiklah. Oh ya, bagaimana dengan kegiatan kamu di OSIS? Ibu dengar kamu terpilih menjadi ketua OSIS yang baru ya? Selamat ya, Dewi. Ya, Bu. Terima kasih. Kemarin Ibu juga sempat menyaksikan kamu membawa tarian kelompok saat acara perpisahan. Luar biasa sekali kamu, Ibu bangga sekali sama kamu. Ibu ini bisa aja. Saya jadi malu. Oh ya, sehubungan dengan kegiatan kita hari ini, apakah kamu sudah mengetahui nama kegiatannya? Konseling individual kan, Bu? Sebelumnya, apakah kamu pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Belum ya. Baiklah, sebaiknya Ibu jelaskan dulu tentang konseling. Jadi, konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, di sini asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Sudah, Bu. Saya sudah paham. Oke, baik. Selanjutnya, saya ingin memberitahu bahwa pertemuan kita hari ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, maka sebaiknya kita benar-benar manfaatkan waktu yang ada. Oke, baiklah, Ibu. Baiklah, coba Dewi ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini, Bu. Saya merasa gugup dan cemas beberapa hari ini, Bu. Jadi, saya bingung harus bagaimana mengatasi kecemasan ini. Bisa kamu perjelas apa yang menjadi penyebab kamu merasakan hal tersebut? Akhir-akhir ini saya merasa gugup dan cemas dikarenakan sebentar lagi saya akan mengikuti tes beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA ini. Saya takut jika saya tidak dapat melakukannya sesuai dengan harapan saya. Karena hal ini saya fokus saat memulai untuk belajar dan sulit tidur malam. Saya takut, saya kepikiran, Bu. Ayah dan ibu saya juga sudah mengetahui hal ini. Mereka mengatakan saya mampu untuk mengikuti tes tersebut dan saya bisa membanggakan mereka. Tetapi hal tersebut masih membuat saya cemas dan kepikiran, Bu. Saya harus bagaimana, Bu? Oh, kamu tenang ya, Dek. Lalu, apakah hal ini membuat kamu tidak ingin melanjutkan dan tidak ingin mengikuti tes tersebut? Tidak, Bu. Saya sangat ingin mengikuti tes tersebut. Saya merasa ini kesempatan saya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan membanggakan orang tua saya. Tapi di sisi lain, ketakutan dan kecemasan saya ini membuat saya berpikir apakah saya bisa melalui tes tersebut sesuai dengan harapan saya ini. Membuat saya
selalu kepikiran, Bu. Berarti dapat dikatakan kamu merasa sangat cemas dan takut dengan jalannya tes yang akan kamu hadapi nanti. Apakah benar seperti itu? Seperti itu? Iya, Bu, seperti itu yang saya pikirkan. Apakah Ibu pernah mengalami hal yang saya alami sekarang, Bu? Kalau hal itu sebenarnya Ibu juga pernah merasakannya. Tetapi pada akhirnya saya berhasil melewatinya dengan baik. Selalu berpikir positif itu kuncinya. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya melakukan hal itu tetap saja kepikiran, Bu. Ibu mengerti dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi, dari pembicaraan yang kita lakukan tadi, kamu merasa cemas hingga membuat kamu tidak fokus dan sulit tidur di malam hari. Kamu juga sudah membicarakan hal ini kepada kedua orang tua kamu, dan mereka meresponnya dengan baik dan sangat mendukung kamu. Tetapi hal itu tetap membuat kamu merasa takut dan cemas, serta kepikiran dengan tes yang akan kamu hadapi. Kamu tidak kamu takut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Benarkah demikian? Iya, Bu, itu benar sekali. Baiklah Dewi, setelah mendengarkan permasalahan yang kamu hadapi tadi, selanjutnya kita akan masuk ke tahap inti. Baik, Bu. Jadi di sini kita akan melakukan relaksasi untuk mengatasi kecemasan kamu. Jadi sekarang kamu silakan duduk dan lemaskan tubuh kamu sehingga kamu merasa santai. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang kamu coba pejamkan mata kamu. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut, lakukan sebanyak 3 kali, hitung di dalam hati. Baiklah, sekarang kamu bayangkan kamu berada di tempat yang sangat kamu sukai, di mana tempat tersebut membuat kamu sangat nyaman. Jika kamu sudah membayangkannya, kamu bisa menganggukkan kepala kamu. Di manakah tempat yang membuat kamu merasa nyaman dan lebih santai? Sekarang saya berada di padang rumput yang luas. Baik, bagaimana suasana di padang rumput tersebut dan dengan siapa kamu berada di sana? Suasana di sini terasa sangat sunyi, sejuk, dan menyenangkan hati saya. Dan di sini saya hanya seorang diri menikmati padang rumput yang indah ini. Bagus. Apakah sekarang kamu sudah merasa lebih lebih rileks dan nyaman? Jika iya, anggukan kepala kamu. Baiklah, jika kamu sudah merasa lebih rileks, sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam lagi dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, hitung dalam hati. Sekarang kamu bisa membuka mata kamu secara perlahan. Baik, apa yang kamu rasakan? Saya merasa lega, Bu. Baiklah, sekarang bayangkan kamu bangun dari tempat tidur kamu di pagi hari, di mana tes beasiswa akan dilaksanakan. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaan kamu? Saya duduk di pinggiran tempat tidur, kemudian beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
Perasaan saya saat itu tidak terlalu cemas ataupun gugup. Baiklah, kita lanjut. Sekarang bayangkan kamu di perjalanan menuju tempat tes beasiswa dan pikirkan tentang tes tersebut. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaan kamu? Saya duduk dalam mobil sambil mengulang pelajaran yang saya pelajari. Saya mulai merasa cemas, Bu. Saya mulai tidak tenang memikirkan tentang tes tersebut. Baik, kemudian kamu bayangkan kamu sampai di tempat tes dan menunggu di ruang tunggu sembari nama kamu dipanggil. Apa yang kamu lakukan di tempat itu? Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya hanya duduk menunggu. Suasana di sini sangat hening, sunyi, dan ini membuat saya semakin gugup, Bu. Saya cemas, tangan saya mulai berkeringat, jantung saya mulai berdegup sangat kencang, Bu. Saya merasa keringat dingin sembari menunggu nama saya dipanggil. Baiklah, sekarang kamu tenang. Tarik nafas kamu dalam-dalam, keluarkan dari hidung, lakukan sebanyak 3 kali hitung dalam hati. Ibu minta kamu bayangkan kembali tempat yang membuat kamu nyaman dan rileks. Buatkan dirimu senyaman mungkin. Jika kamu sudah merasa lebih nyaman, anggukan kepala kamu. Baiklah, jika kamu sudah merasa lebih nyaman, sekarang kamu bayangkan kembali saat kamu menunggu di ruang tunggu, sembari nama kamu dipanggil. Sekarang apa yang kamu rasakan? Saya masih gugup dan cemas, Bu, tetapi sedikit berkurang sekarang. Tangan saya tidak lagi berkeringat, tetapi jantung saya masih berdegup kencang. Bagus. Sekarang kita lanjut. Bayangkan sekarang nama kamu dipanggil dan kamu berjalan memasuki tempat tes tersebut. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya berjalan masuk ke dalam ruangan dengan keadaan semakin cemas, Bu. Badan saya bergetar, saya kembali berkeringat dingin. Jantung saya semakin berdegup kencang. Saya takut, Bu. Saya takut tidak bisa menjawab pertanyaan tes itu. Baiklah, kamu tenang. Kamu sekarang bayangkan kembali tempat yang membuat kamu nyaman. Kemudian tarik napas lagi dalam-dalam, keluarkan dari mulut sampai kamu merasa rileks kembali. Apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Jika iya, anggukan kepala kamu. Bagus kalau begitu. Sekarang kita lanjutkan. Saat kamu berada di dalam ruang tes, bayangkan kembali saat kamu memasuki ruang tes. Sekarang, bagaimana perasaan kamu? Saya merasa lebih baik walaupun tingkat kecemasan saya masih tinggi. Tidak apa, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang kita lanjut ke tingkat kecemasan yang paling tinggi. Bayangkan kamu duduk di ruang tes tersebut dan pengawas memberikan lembaran soal. Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan sekarang? Suasana terasa semakin menegangkan, Bu. Ruangan sangat sunyi, hanya ada 5 orang termasuk saya yang ada di dalam ruangan itu. Semua terlihat tegang dan gugup, Bu. Saya kembali merasakan kecemasan saya semakin meningkat, Bu. Kamu tenang, tarik nafas kamu dalam-dalam dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan sampai kamu merasa lebih nyaman dan kamu membayangkan tempat yang membuat kamu nyaman tadi.
Apakah kamu sudah kembali nyaman? Baik, kita lanjutkan lagi. Kamu bayangkan kembali saat kamu masuk ke dalam ruangan tes tersebut dan pengawas membagikan soal. Bagaimana perasaan kamu? Sekarang saya sudah bisa mengendalikan kecemasan saya, Bu. Saya merasakan kecemasan saya berkurang, walaupun ketegangan itu masih saya rasakan. Baguslah kalau begitu. Sekarang Ibu minta kamu untuk lemaskan seluruh tubuh, renggangkan otot-otot kamu. Selanjutnya, kamu kembali tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut, lakukan sebanyak 3 kali, kemudian perlahan-lahan buka mata kamu. Nah, bagaimana sekarang perasaan kamu, Dewi? Sekarang saya sudah merasa lebih baik daripada di awal tadi, Bu. Baguslah kalau kamu sudah merasa lebih nyaman. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuan Ibu. Ibu rasa kamu sudah bisa mengendalikan kecemasan kamu, dan Ibu yakin kamu bisa menjalani tes beasiswa tersebut dengan sangat baik. Iya, Bu. Saya akan berusaha. Ya, sama-sama. Ibu minta kamu untuk terus berlatih dan mengendalikan kecemasan kamu. Baiklah, Ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lakukan lagi di hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu, kira-kira bagaimana? Apakah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu berikan hari ini, atau bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih sekali lagi ya. Saya mohon izin leave dari meeting ini. Selamat pagi, Bu. Iya, sama-sama Dewi. Silakan. Terima kasih ya. Ya, Ibu. Dah.